Yango mencengkeram kepalanya lalu menghantamkan lutut ke wajahnya berulang kali, memaksa lawannya berhenti melawan dan segera tumbang. Gilsu menilai semua ini berjalan sesuai rencana, sementara di atap, Chung menjelaskan bahwa ketika berhasil meraih bagian belakang leher atau tubuh lawan, yang harus dilakukan adalah menurunkan pertahanan dan membatasi gerakannya. Dari situlah pertarungan dimulai. Tanpa ragu, Chung mempraktekkan kata-katanya, memukul tepat ke sisi tubuh Gilsu. Menurutnya, memukul lawan yang bergerak memang sulit, tetapi jika lawan diam, serangan menjadi lebih mudah. Sambil menahan Gilsu di tempat, ia melancarkan pukulan bertubi-tubi. Gilsu membalas pukulan itu, namun Chung menanggapi bahwa itu reaksi wajar dan yang harus dilakukan hanyalah bertahan seperti yang sudah dilatihnya. Ketika kesempatan muncul, Chung menghantam perut Gilsu dengan pukulan yang jauh lebih berat, membuat tubuhnya terseret ke tepi atap. Gilsu sadar ia tak bisa terus menjaga pertahanan, tetapi pikirannya buyar saat Chung kembali menutup jarak secepat kilat dengan pukulan kanan mengerikan. Kecepatan itu terlalu tinggi untuk dihindari sehingga ia hanya terpaku di tempat. Namun Chung menghentikan pukulannya tepat di depan wajah Gilsu, mengejutkannya. Ia menekankan bahwa tidak perlu membidik serangan bersih sejak awal. Lebih baik membuat lawan bingung agar tak bisa menebak arah pukulan berikutnya. Gilsu mengepalkan tinju, menghantam sisi tubuh Yango, berniat membuat serangannya tak terduga. Yango tetap membalas, dan keduanya pun bertukar pukulan sengit. Wajah Yango mengerut menahan sakit, mengakui dalam hati bahwa serangan ini mulai berdampak. Saat ia teralihkan oleh pikirannya sendiri, Gilsu terus menyerang perutnya. Beberapa murid di sekitar menyebut itu teknik dirty boxing. Dil mulai memahami bahwa Gilsu sengaja mendekat dan menargetkan tubuh karena sulit memukul wajah lawan. Yango pun menyadari hal itu. Ia mundur untuk menciptakan jarak, namun Gilsu melihat pertahanan lawan turun dan menilai ada celah. Ia melebarkan kuda-kuda, meluncurkan pukulan lurus, tapi Yango menghindar dengan mudah, menganggap taktik itu terlalu jelas. Chung yang menyaksikan dari dekat mengingatkan bahwa di arena pertarungan, semua pelatihan tak akan cukup karena selalu ada variabel tak terduga. Pertarungan harus dilanjutkan tanpa henti, bukan terpaku pada teknik yang dihafal. Gilsu memang ingin Yango menghindar. Begitu berhasil mencengkeram belakang kepalanya, ia tahu inilah momen yang ditunggu. Yango sadar ia masuk ke dalam perangkap, tepat saat pukulan kanan berat, Gilsu menghantam, menghempaskannya jauh ke belakang. Sorak-sorai pun pecah mendukung Gilsu. Kini arah pertarungan mulai berubah. Yango mengakui ini akan lebih sulit dari perkiraan, sementara Gilsu memperingatkan bahwa ini baru permulaan. Sorakan dari para penonton makin ramai, memanggilnya dengan julukan Vomit Boy dan menyatakan keyakinan mereka. Yango bangkit menganggap pukulan tadi hanya keberuntungan. Ia menerjang maju, namun langsung menerima pukulan lurus ke wajah, disusul hantaman ke kepala. Saat Yango terhuyung, Gilsu melanjutkan dengan kombinasi cepat. Genhang tersenyum, terkesan melihatnya mampu membalik keadaan. Chung menambahkan bahwa pada level ini, stamina dan kekuatan mental adalah kunci. Serangan tak terduga dapat memecah konsentrasi lawan, dan kini momentum berada di pihak Gilsu. Yango mengusap darah dari hidungnya, menatap ke depan. Dil mengamati ada yang aneh. Yango tampak gelisah. Tatapannya terarah pada Inhe di lantai 2 yang memandangnya dengan ekspresi tak senang. Yango teringat pesan Inhe bahwa ia harus menang tanpa celah. Menganggap situasinya memalukan, Yango mengangkat kakinya ke posisi siaga khas Muay Thai. Ia memutuskan untuk mengakhiri perjuangan menyedihkan ini. Gilsu mengenali gerakan itu dari pertarungan Due dan sadar ia harus segera menyelesaikan laga saat momentum masih di tangannya, sayangnya waktunya tidak tepat. Yango melesat dengan tendangan, menghantam wajah Gilsu hingga tubuhnya terpental. Gilsu menggertakkan gigi, berusaha bertahan sadar, terkejut dengan kekuatan tendangan itu. Tendangan kedua mendarat di perutnya, setiap hentakan terdengar seperti hantaman logam. Yango terus menghajarnya, menekan tubuhnya ke tali pembatas, merendahkannya sebagai pecundang yang harus tahu diri dan menyuruhnya tetap terkapar. Setiap pukulan terasa seperti ditembakkan meriam tanpa celah untuk membalas. Gilsu mencoba memikirkan cara keluar, teringat ucapan Deil bahwa betapapun berbahayanya Yango, ia sudah siap. Dil juga memperingatkan bahwa tendangan Yango tidak biasa, dan jika ia mencoba menendang, ia harus siap menahannya. Kini Gilsu mengerti kenapa Dil begitu waspada. Tendangan itu terasa seperti hantaman batang besi. Yango mengangkat kakinya lagi, menikmati ekspresi takut Gilsu. Menurutnya, wajah itu cocok sekali dengan Gilsu, dan kini ia harus memohon keselamatan seperti seekor anjing.
Gilsu mencoba menghindar, namun terlambat. Wajahnya kembali terkena tendangan, lalu tubuhnya dipermainkan dengan kombinasi seperti di game Street Fighter. Melihat Yang Go menikmati penderitaannya membuat Gilsu teringat pada orang-orang yang dulu kerap menyiksanya demi kesenangan. Tak ada bedanya dengan Yang Go, semua sama, bajingan. Ia lalu memiringkan tubuh, membiarkan bokongnya menghadap Yang Go. Ia tidak bisa jatuh begitu saja. Tendangan berikutnya mendarat di bokong membuat Yang Go terkejut. Dil kebingungan melihatnya. Gilsu membiarkan lawan memukulnya di bagian itu karena tahu di sanalah titik yang paling tidak sakit. Yang Go menilai ini konyol dan tidak akan menghentikannya. Namun setiap kali mencoba menendang, yang terkena tetap bokong Gilsu. Penonton mulai tertawa, menganggap gaya bertarungnya selalu unik dan penasaran apa nama teknik itu. Dil ikut tertawa, memuji kecerdikan Gilsu. Walau terlihat konyol, bokong adalah salah satu bagian tubuh dengan bantalan alami paling tebal, terutama milik Gilsu yang jelas padat. Sehingga ini mungkin pertahanan terbaik yang bisa ia lakukan saat ini. Yang Go mulai kehabisan napas. Yang Go menantang Gilsu untuk mencoba menahan serangan berikutnya dengan kepalanya. Ia melayangkan tendangan namun Gilsu menunduk menghindarinya. Kecepatan tendangan itu cukup lambat hingga ia bisa melihatnya jelas, pertanda baik. Dil memperhatikan bahwa tendangan Yang Go memang melambat banyak. Saat bertarung melawannya dulu, ia juga merasakan hal yang aneh. Tendangannya kuat, tapi Yang Go seolah enggan menggunakannya. Menurutnya semakin kuat tendangan itu, semakin besar pula risikonya. Seiring waktu berlalu, Yang Go semakin lelah hingga Gilsu tak perlu lagi memakai S-Guard no Jutsu dan cukup mengandalkan gerakan mengelak. Dari salah satu tendangan yang nyaris ia hindari, Gilsu mulai melihat sesuatu. Namun kecerobohannya membuatnya terkena pukulan memutar ke kepala. Yang Go memanfaatkan celah itu menyebut bahwa Gilsu pasti tak menyangka serangan ini dan menyebutnya gigih, tapi sekarang semuanya akan berakhir. Ia mengayunkan tendangan lurus ke kepala Gilsu seperti menendang bola. Suara benturan terdengar keras. Yang Go yakin tidak peduli seberapa tangguh Gilsu, ia takkan sanggup menahan ini dan seharusnya ia kini paham akibatnya bila mencoba bertingkah. Namun Gilsu berbicara tenang, mengejutkannya. Ia menyebut bahwa tendangan Yang Go kini begitu lambat dan lemah, dan pada saat itu ia berhasil menangkap kaki lawan, mendorongnya hingga terjatuh. Peluh mulai mengucur di wajah Yang Go, ia tahu ini pertanda buruk. Gilsu berpikir ada yang aneh dengan sensasi tendangan itu, terasa seperti hantaman logam, dan juga apa yang ia lihat saat tendangan melambat, sesuatu yang berkilau. Ia meraih celana Yang Go membuat lawan berteriak panik dalam hati. Seketika ia merobeknya memperlihatkan pelindung tulang kering dari logam. Kini Gilsu mengerti alasan Yang Go cepat kelelahan. Ia membawa beban berat di kakinya. Penonton langsung mencemooh Yang Go, menyebutnya curang dan hanya berpura-pura kuat. Gunang menambahkan bahwa tendangan Yang Go memang terasa aneh, lalu bertanya pada Chung apa yang harus mereka lakukan. Chung hanya tertawa, mengatakan tak perlu melakukan apapun karena pertarungan akan segera selesai. Gilsu pun menghujani wajah Yang Go dengan pukulan sambil duduk di atas tubuhnya. Yang Go kebingungan, heran kenapa Gilsu tidak kelelahan. Gilsu mengenali ekspresi itu, pandangan ketakutan, sama seperti wajahnya dulu ketika ia dibuli. Bedanya, Gilsu yang dulu sudah tiada. Kini ia berdiri membela dirinya sendiri. Air mata memenuhi matanya saat ia menghantam wajah Yang Go dengan pukulan berat, membuat kepala lawan menghantam lantai arena. Sorot mata Yang Go mulai redup, nyaris kehilangan kesadaran. Wasit segera menghentikan pertarungan dan mengangkat tangan Gilsu sebagai pemenang. Gilsu merasa puas karena akhirnya bisa menjatuhkan salah satu pembulinya dengan tinjunya sendiri. Sementara Yang Go terbaring, ia tak percaya kekalahannya. Matanya menangkap In di antara kerumunan. Yang Go bersikeras ini belum selesai dan akan membalaskan dendam, namun In malah menyebutnya tak berguna dan berbalik pergi. Kerumunan mulai melemparinya batu dan sampah, memanggilnya curang, menyuruhnya mati, dan menantangnya bertarung lagi besok. Gilsu berjalan mendekat, mengulurkan tangan, membuat Yang Go bingung. Ia mengatakan jika Yang Go sudah sadar, sebaiknya berdiri. Ia memang ingin menghajarnya karena kecurangan tadi. Tetapi aturan tetaplah aturan. Dan lain kali sebaiknya mereka bertarung secara adil. Ginhang tertawa. Tak menyangka Gilsu bahkan berusaha menjabat tangan Yang Go. Chung menilai kini Gilsu benar-benar terlihat seperti murid SMA Six Gates dan jauh lebih mampu dari yang ia kira. Tiba-tiba suara Shoku terdengar memprotes mengapa anak-anak kecil bertarung di arena.
Penonton terkejut saat ia menarik Yanggo, menyebutnya pecundang yang bahkan tak bisa mengalahkan seorang lemah tak pantas ada di sekolah ini, apalagi lulus. Gilsu tak mengenalnya, namun Chung melangkah masuk ke arena, bertanya apa yang Shoku lakukan. Shoku menyapanya dengan nada sinis, menyebutnya pengkhianat. Ia melangkah maju, mengaku muak melihat pertarungan konyol seperti ini dan tak tahan melihat sekolahnya rusak. Lebih baik menghancurkan arena pertarungan sekaligus sekolahnya. Chung tertawa mengira Shoku sudah menyerah karena lama tak muncul. Ia menyambut tantangan itu, siap menunjukkan pada Shoku bagaimana rasanya berada di arena. Keduanya saling berhadapan. Murid-murid bersemangat, tak percaya bisa menyaksikan ini sebelum lulus. Gilsu bertanya pada Due dan Due tampak terkejut. Gilsu tak mengenalnya, tapi mengingat bahwa sebelum arena dibuat, Chung dan Shoku bersaing memperebutkan gelar terkuat di sekolah. Ia kaget mengetahui Shoku setara dengan Chung. Shoku menghentakkan kakinya, mulai meregangkan tubuh, bertanya sudah berapa lama sejak terakhir mereka bertarung. Chung jijik mendengar ia membicarakan masa lalu, mempertanyakan apakah Shoku ingin merasakan kekalahannya lagi. Shoku menyebutnya sombong dan langsung menerjang, menyatakan bahwa semua usaha Chung mencapai puncak hanya untuk membuat tempat seperti ini sia-sia. Benturan kekuatan mereka membuat banyak siswa ketakutan dan berlarian, khawatir arena akan runtuh. Chung menghindar mempertanyakan arah serangan Shoku. Lawannya menyeringai, melayangkan pukulan telapak tangan yang nyaris mengenai wajah Chung, hanya menggores pipinya dan membuat darah menetes. Shoku tertawa puas karena akhirnya berhasil menyentuhnya. Serangan demi serangan dari Shoku terus menghujani, memaksa Chung mundur semakin jauh ke dalam arena. Ia mengejek bahwa Chung hanya berpura-pura tenang, padahal kemampuannya sudah memudar. Tubuh Chung mulai penuh luka dan Shoku menyesal tak mengalahkannya lebih cepat jika tahu ia selemah ini. Salah satu pukulan menghantam begitu keras hingga membuat Chung terpental. Gilsu terperangah tak habis pikir bagaimana Chung bisa menang melawan lawan seperti ini. Dil menambahkan, dari yang ia dengar, Shoku memang selalu lebih kuat secara fisik dibanding Chung, tetapi kalah dalam hal teknik. Melihat pertarungan mereka sekarang, Shoku jelas mendominasi, mungkin ia menjalani latihan khusus. Shoku sendiri berpikir bahwa tubuhnya kini berbeda total, seperti diberi kekuatan yang memaksanya hingga batas. Ia mengangkat kaki untuk tendangan kapak, menyatakan bahwa kini tak ada lagi yang membuat Chung lebih unggul, lalu memerintahkannya mati. Namun, tatapan tajam Chung membalasnya. Bukannya terkena tendangan, Shoku justru menerima pukulan telak di wajah yang begitu keras, hingga terdengar seperti letusan senjata api, menghempaskan tubuh besar itu terbang ke belakang. Shoku menahan dirinya dengan berpegangan pada tali ring, sementara Chung menyebut semua ini hanya buang-buang waktu dan ia siap mengakhiri segalanya. Dalam sekejap, Chung sudah berada tepat di hadapannya dan mulai menghantam perut Shoku tanpa henti. Setiap pukulan mendarat dengan sempurna, memaksa darah keluar dari mulut Shoku. Ia mulai bertanya-tanya apakah selama ini Chung sengaja menahan diri. Lalu tinju kanan ikonis Chung meluncur, menghantam perut Shoku dengan kekuatan luar biasa hingga tali ring di belakangnya putus. Shoku tak berhenti di situ. Ia terpental jauh melewati kerumunan penonton. Sorakan memekakkan telinga memenuhi arena. Gilsu mengakui kekuatan Chung benar-benar gila. Inilah pertarungan sejati antar yang terkuat di Six Gates. Chung berbalik, wajahnya murka ketika melihat Yanggo mencoba meninggalkan arena. Ia memanggilnya menuntut hukuman untuk kecurangan yang dilakukan. Yanggo mulai gemetar ketakutan. Chung menyeret pipa besi di lantai, bunyinya bergema di seluruh arena. Sambil memerintah Yanggo mendekat dan berlutut agar ia menunjukkan akibat melanggar aturan. Pikiran Yanggo berputar cepat. Jika pukulan itu mendarat, ia bisa mati di tempat. Panik, ia merapatkan kedua tangan dan memohon ampun, mengatakan bahwa sejak kecil ia selalu dibuli sehingga terpaksa memakai pelindung kaki demi bertahan hidup. Ia menangis, bersumpah takkan mengulanginya lagi dan memohon untuk dimaafkan kali ini saja. Chung mendekat, menyuruhnya berbaring dan bersiap. Air mata Yanggo menetes ke matras, tubuhnya gemetar. Ia menutup mata, menguatkan diri untuk menerima pukulan. Pipa itu diayunkan penuh tenaga, namun yang mendarat hanyalah sentuhan ringan di bokongnya. Meski begitu, Yanggo tetap kencing ketakutan. Penonton tertawa terbahak-bahak. Chung mengingatkannya untuk merasa malu, memperingatkan bahwa lain kali ia takkan diberi ampun. Ia menjatuhkan pipa besi itu dan menghentakkan kaki menarik perhatian semua orang. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa aturan arena sederhana, bertarung dengan kondisi yang sama, menerima hasilnya secara adil, dan hanya yang kuat yang menang. Jika ada yang membawa pertarungan keluar arena atau melanggar aturan, selama ia ada,
mereka takkan lolos dari hukuman, ia meyakinkan semua orang untuk menikmati arena. Karena disinilah bahkan seorang pengecut bisa mendapatkan rasa hormat dengan mengalahkan musuhnya. Sorakan dan teriakan namanya menggema, lalu adegan berpindah pada sebuah samsak yang melayang di udara. Di atap, Chung berlatih memukul samsak dengan intensitas tinggi. Gilsu menghampiri, terkejut ia masih berlatih sekeras ini setelah pertarungan kemarin. Chung menanyakan maksud kedatangannya. Gilsu menjelaskan bahwa ia hanya ingin berterima kasih. Chung menolak ucapan terima kasih itu, menyebut dirinya hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Namun Gilsu penasaran, mengapa Chung mau membantu sejauh itu. Bahkan ia adalah murid pertama yang Chung latih. Ia mengingat saat ingin keluar dari sekolah, Chung mengatakan sesuatu yang membuatnya bertahan. Chung menjawab ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan pada seseorang, dan karena Gilsu mengikuti arahan lebih baik dari yang ia duga, ada banyak hal yang ingin ia sampaikan. Ia menepuk bahu Gilsu, membuatnya terkejut. Walau tak sepenuhnya mengerti maksud kata-kata itu, Gilsu merasakan aura Chung berbeda dari biasanya, sehingga ia tak bertanya lebih lanjut. Malam itu di arena, suara sorakan menggema di antara pertarungan yang berlangsung. Sejak pidato Chung, arena kembali hidup, bahkan lebih brutal dari sebelumnya. Pertarungan berdarah dan kekerasan menjadi tontonan harian yang dinanti-nantikan. Salah satu anggota OSIS memanggil peserta berikutnya. Saat Gilsu melangkah maju, penonton meneriakkan namanya. Ia tersenyum, merasa dirinya telah banyak berubah lewat pertarungan demi pertarungan. Lawannya berusaha menyerang, tetapi Gilsu menunduk menghindar dan meluncurkan serangan balik tepat di wajah. Gerakan tubuhnya kini seakan bisa membaca alur pertarungan, membuatnya dengan mudah mengendalikan laga. Kerumunan bersorak gila-gilaan. Teriakan Vomit Boy kini menjadi sorakan hormat untuk petarung sejati. Adegan beralih ke pusat tahanan remaja. In duduk di balik kaca pembatas. Pintu terbuka dan seorang pria masuk sambil berkata bahwa sudah lama mereka tak bertemu. In menyambut pria yang baru datang mengatakan sudah lama tak bertemu dan memanggilnya kakak. Pria itu adalah Hani. Ia mengingatkan bahwa terakhir kali ia meminta In membawa kabar menarik saat mereka bertemu lagi, lalu bertanya bagaimana hasilnya. In menjawab bahwa semua berantakan gara-gara seorang pecundang dan hasilnya justru kebalikan dari yang mereka harapkan. Shoku dihabisi oleh Chung. Hani tertawa menyebut bahwa berarti Chung telah berkembang pesat. Namun baginya, meski pemimpin aslinya tak ada, bukan berarti si bajingan itu bisa bertindak seolah berkuasa. Hani, mantan pemimpin sekolah ini, menegaskan pada In agar tak khawatir karena ia punya rencana. Jika di dalam sekolah gagal, masih ada cara lain di luar. Ia menambahkan, hanya mereka yang pernah memasang tali kendali pada diri sendiri yang bisa mengendalikannya pada orang lain. In tak boleh macam-macam dan harus tahu tempatnya. Hani mengatakan bahwa ayah mereka berusaha membantunya dan kemungkinan ia bisa keluar beberapa bulan lagi. In mengaku lega mendengarnya. Namun tatapan tajam Hani menegaskan bahwa ini berarti In tak boleh mencoreng nama keluarga dan harus tetap diam. Begitu ia keluar, ia akan menyelesaikan semuanya sendiri. In mengatakan mengerti, walau dalam hati ia merasa marah. Adegan berpindah ke Rock yang mengumumkan bahwa akhirnya ia mendapat kesempatan. Ia menunjukkan pesan dari seorang wanita yang memintanya berkencan. Saat bercerita pada Gilsu dan Deal, ia mengaku butuh bantuan karena wanita itu ingin kencan 3 lawan 3. Gilsu mengatakan belum pernah mencoba hal seperti itu, begitu pula Deal yang biasanya menghabiskan akhir pekan di gym. Rock yakin kali ini peluangnya bagus karena gadis itu yang mengajak lebih dulu. Deal mengingatkan bahwa ia sudah terlalu sering berharap, tetapi Rock menegaskan ini benar-benar untuk akhir pekan. Gilsu tertawa menganggap Rock putus asa, jadi sebaiknya mereka membantu saja meskipun mungkin tak benar-benar seperti yang diharapkan. Deal memperingatkan bahwa Rock sering membuat keputusan buruk. Kesal, Rock berjanji akan mentraktir makan malam, lalu Deal menambahkan syarat dengan hidangan penutup yang akhirnya disetujui Rock dengan enggan. Di sebuah kafe, mereka bertiga tampil santai. Tangan Rock bergetar hebat, membuatnya bertanya-tanya kenapa begitu gugup. Gilsu terkejut karena ini pertama kalinya melihat Rock seperti itu dan penasaran siapa wanita yang membuatnya begini. Saat pintu terbuka, Gilsu menoleh dan melihat seorang wanita berambut coklat masuk. Ia terperangah, merasa tak mungkin itu orangnya. Rock melambaikan tangan dan Gilsu mulai sadar standar temannya cukup tinggi. Namun kemudian seorang gadis berambut merah menghampiri dan menyapa Rock membuat Gilsu bingung. Gadis itu meminta maaf karena terlambat dan Rock menanggapinya santai lalu memperkenalkan Deal dan Gilsu.
Gilsu segera menyadari bahwa gadis berambut merah inilah yang disukai Rock dan suasana pun jadi canggung baginya. Wanita berambut coklat yang masuk lebih dulu duduk di depannya, memperkenalkan diri sebagai Jangi. Gilsu sempat gugup tapi membalas perkenalan itu dengan senang hati. Ia merasa beruntung datang sedikit terlambat. Jangi lalu bertanya pada Dil, ingin tahu seperti apa Rock di sekolah karena ia hanya melihatnya di akademi. Rock menjawab bahwa dirinya sama saja seperti di sana. Namun Dil menambahkan bahwa Rock tak pernah fokus di kelas dan hanya menonton fan cam. Saat Jangi bertanya apa itu, Rock mencoba mengalihkan tetapi Dil menimpali lagi bahwa sisanya ia hanya tidur. Jangi heran karena di akademi Rock justru rajin belajar. Sementara itu, Gilsu hanya duduk sambil menyeruput minumannya, tak tahu harus bicara apa. Jangi memandangnya, bertanya apakah ia tak suka mengobrol. Pertanyaan itu membuatnya kaget. Ia menjawab bahwa bukan begitu, hanya tak menyangka ia yang memulai bicara. Jangi mengaku tak suka keramaian, sedangkan yang lain terlihat sangat bersemangat. Gilsu setuju, menambahkan bahwa ia sering merasa terseret suasana. Jangi bertanya apakah berarti ia juga tipe pendengar. Gilsu mengangguk, mengatakan itu karena dirinya canggung. Ia lalu ditanya MBTI-nya, karena Jangi merasa mereka mungkin sama. Sebelum sempat menjawab, Dil mengusulkan mereka pindah ke tempat karaoke di dekat situ. Rock setuju, mengaku akan bernyanyi. Dalam hati, Gilsu menyesal karena mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Sesampainya di karaoke, Jangi bertanya pada Dil apakah ia pandai bernyanyi. Dil merendah, mengatakan kemampuannya biasa saja, tetapi Jangi tertawa, menganggap itu jawaban khas orang yang sebenarnya pandai bernyanyi. Dil memintanya menilai sendiri nanti. Tak lama kemudian, Rock yang kesal meletakkan tangan di bahu Dil, meminta yang lain masuk dulu karena ia ingin ke toilet. Dil mengingatkan bahwa ia baru saja ke toilet sebelumnya, tetapi Rock membentaknya. Mereka mulai berdebat karena Rock merasa Dil mencoba menggoda gadis yang ia suka. Dil membela diri mengatakan bahwa ia hanya mencoba membantu karena gadis itu malu dengan lelucon Rock. Gilsu merasa tak nyaman melihat mereka bertengkar di depan umum, jadi ia memutuskan masuk lebih dulu. Dalam hati ia menghela napas, menyadari bahwa setiap kali mereka bersama, pasti akan ada perdebatan. Namun ia senang Rock orang yang terus terang, sedangkan dirinya hanya bisa gugup seperti orang bodoh. Pikirannya kembali pada Jangi, ia ingin lebih dekat dengannya. Ia penasaran apakah marga Jang membuatnya berhubungan dengan seseorang yang ia kenal dan merasa namanya indah. Tiba-tiba, seorang pria menghampiri Jangi dan mencoba mengajaknya pergi. Jangi menjelaskan bahwa ia sudah bersama teman-temannya, tapi pria itu menuduhnya berbohong dan menawarkan bergabung dengan dua temannya di ruangan sebelah. Gilsu langsung menegurnya. Pria itu terkejut, lalu mengejek Gilsu sebagai pecundang dan bertanya kenapa Jangi mau bersama orang seperti dia, sambil memegangi lengannya. Ia menyombongkan diri berasal dari grup Baeksan dan menganggap Jangi pasti pernah mendengarnya. Jangi berusaha melepaskan diri dan memintanya berhenti. Namun pria itu bertanya sinis, apa yang akan ia lakukan jika ia menolak. Gilsu bersiap melangkah maju, tetapi sebelum sempat bertindak, Jangi memutar kakinya meraih kerah pria itu dan melemparkannya ke lantai dengan teknik judo. Ia menunduk menatap pria itu dan menyatakan bahwa jika ia tak mau mendengarkan, maka ia akan menghajarnya. Tanpa ragu, ia membantingnya kembali ke lantai. Gilsu hanya bisa terpaku tanpa kata. Gayang menghela napas, mengatakan sejak melihat pria itu memegang tangan Jangi, ia sudah merasa gelisah. Gilsu bertanya ada apa, dan Gayang menjawab bahwa ia tak perlu melakukan apapun. Karena meskipun penampilannya tak mencerminkan, Jangi sebenarnya menakutkan. Pria itu mencoba memukul, namun Jangi menunduk menghindar. Gayang melanjutkan cerita bahwa sejak kecil, kakak Jangi sudah melatihnya bertarung dan ia begitu mahir hingga sebagian besar pria pun tak bisa menandinginya. Dengan mudah Jangi menghabisi pria itu, menendang wajahnya hingga terlempar ke ujung lorong. Gayang menambahkan, baru teringat bahwa kakak Jangi juga berasal dari SMA Six Gates dan namanya hanya satu suku kata seperti dirinya. Gilsu terperangah, mulai teringat pada Chung lalu terungkap bahwa Jangi adalah adik Chung. Saat menginjak pria yang tadi, Jangi memarahinya karena tidak melepaskan tangan saat diminta, bertanya kenapa ia harus menguji kesabarannya.
Teman-teman pria itu mulai mendekat, menggerutu bahwa ia disuruh mencari perempuan, tetapi malah dipermalukan oleh satu orang. Mereka mengancam akan memberi pelajaran dan salah satunya melayangkan tinju, bertanya apakah Jangi tahu siapa mereka. Namun sebelum pukulan mendarat, Gilsu sudah melangkah maju, menghantam wajah pria itu hingga terlempar jauh. Jangi terkejut, sedangkan Gayang terperangah karena tak menyangka Gilsu benar-benar bisa bertarung. Ia berkomentar bahwa sekolahnya memang berbeda. Gilsu menghampiri Jangi menanyakan kondisinya. Jangi mengangguk berterima kasih lalu balik bertanya apakah ia baik-baik saja. Gilsu meremehkan, menyebut ini tak seberapa dibanding yang ia alami di sekolah. Jangi tersenyum, mengatakan senang Gilsu ada di sana, kalau tidak mereka pasti akan kerepotan. Pria tadi mulai bangkit saat Rock muncul dari sudut lorong, bertanya kenapa semua masih di luar. Mengira tidak ada ruangan kosong, Gayang langsung membentaknya, menuntut penjelasan kenapa mereka datang terlambat dan apakah tahu apa yang terjadi. Rock terkejut bertanya apa yang terjadi. Gayang menunjuk ke belakangnya, menyebut ada preman yang tiba-tiba muncul, tapi saat semua menoleh, mereka sudah tidak ada. Di sebuah gang, para pria itu berjalan sambil berbicara tentang sekolah. Salah satu menggerutu bahwa tidak heran mereka langsung diserang, dan yang lain menambahkan jika itu SMA Six Gates, Hei Yangim pasti akan tertarik dan mereka akan membalas dendam. Kembali pada Gilsu dan Jangi yang berjalan beriringan, Jangi bertanya sejak kapan Gilsu berlatih karena ia bertarung dengan baik. Gilsu merendah menyebut kata latihan terlalu berlebihan. Ia balik memuji Jangi dan Jangi mengaku semua berkat pelatihan khusus dari kakaknya. Mendengarnya, Gilsu berkomentar bahwa ia tidak mirip Chung sama sekali, serta tak menyangka Chung juga melatih adiknya. Ia merasa banyak berutang pada Chung. Jangi terkejut, bertanya apakah maksudnya ia mengenal kakaknya. Gilsu menjawab sejak pindah sekolah, Chung banyak membantunya. Jangi makin terkejut menyadari bahwa Gilsu adalah murid pindahan yang dibicarakan kakaknya. Gilsu kaget mengetahui Chung pernah menyebutnya dan ia mulai berpikir apakah orang yang disebut Chung di atap waktu itu adalah adiknya. Ia jadi canggung karena Jangi tahu betapa payahnya ia dulu. Namun, Jangi tiba-tiba menyodorkan ponsel ke wajahnya, mengatakan bahwa ia mengira orang yang disebut itu menarik dan tak percaya ternyata itu adalah Gilsu. Ia menambahkan, senang mereka bisa bertemu dan mengajak bertukar kontak agar tetap berhubungan. Gilsu terkejut tapi segera memasukkan nomornya ke ponsel Jangi. Merasa sangat senang telah datang hari itu. Adegan berganti ke sebuah lokasi konstruksi, beberapa pria berdiri mengelilingi seorang lelaki yang wajahnya tertutup karung. Lelaki itu memohon ampun, mengatakan tak bisa bernapas. Seorang pria berambut pirang mendekat, mengingatkan bahwa jika ingin hidup, ia harus mengembalikan uangnya. Lelaki itu mengaku tak punya uang sepeser pun, tapi berjanji akan melakukan apa saja untuk membayar. Si pirang merobek karung di kepalanya, bertanya apakah ia benar-benar mau melakukan apa saja, lalu mengingatkan soal tawaran menjadi player seperti yang pernah disebut sebelumnya. Lelaki itu batuk-batuk memohon agar ia berhenti. Si pirang mengiyakan, menyatakan bahwa jika meminjam uang, wajib mengembalikannya meski harus mengorbankan nyawa. Tatapannya beralih pada para pria dari karaoke bar tadi. Mereka bercerita ada seorang wanita yang berani menyentuh geng Beksan dan mereka ingin memberinya pelajaran. Si pirang mencibir lalu menampar keras pria itu, memarahinya karena kalah dari seorang wanita. Saat si pria mencoba menjelaskan, ia malah ditendangi habis-habisan. Temannya mencoba membela, menyebut bahwa bukan hanya wanita, tapi juga ada pria dari SMA Six Gates. Si pirang terkejut lalu mendengar tambahan bahwa mereka diserang lebih dulu. Jika bukan karena sekolah itu, masalah tak akan ada. Si pirang mulai tersenyum, menganggap ini akan menarik. Kembali ke sekolah, Rock mengeluh karena Gayang belum menghubunginya sejak akhir pekan. Dil mengatakan seperti biasa, Rock salah lagi. Rock menyalahkannya, namun Dil tak peduli. Rock kemudian mengatakan mereka akan bertarung di arena hari ini. Sementara itu, Gilsu berada di samping, sibuk membalas pesan Jangi yang mengeluhkan makanan di sekolah, diakhiri dengan emoji kelinci sedih. Gilsu harus menahan diri karena gemas melihatnya. Tiba-tiba ia mendengar Yanggo memohon ampun, mengatakan akan melakukan apa saja. Saat menoleh, Gilsu melihatnya berlutut di depan ini, yang menilai keberadaan Yanggo hanya mengganggu dan keluarnya dari sekolah akan membuat segalanya lebih baik. Yanggo memohon kesempatan, namun ini meludahi wajahnya, menghina bahwa jika dirinya sampai mengompol, ia akan keluar sekolah karena malu.
Dil menarik Gilsu pergi, memperingatkan bahwa tak ada gunanya ikut campur. Gilsu setuju lalu bertanya-tanya mengapa orang seperti Yanggo mau bergaul dengan ini. Menurutnya, tak ada gunanya bergaul dengan geng pembuli di sekolah ini. Dil membenarkan untuk urusan di sekolah, tapi menjelaskan bahwa di luar situasinya berbeda. Ada perusahaan terkenal bernama Gangan, secara resmi adalah perusahaan. Namun sebenarnya organisasi kriminal besar yang bahkan punya koneksi dengan polisi dan politisi. Putra kedua keluarga itu tak lain adalah ini sendiri. Rock tertawa mengatakan bahwa alih-alih lahir dengan sendok emas, ia justru lahir dengan sendok kenakalan di mulut. Karena latar belakangnya preman seperti Yanggo ingin berada di bawah perlindungannya. Gilsu bertanya apakah itu benar-benar satu-satunya alasan. Mulai berpikir bahwa lingkungan ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Malam hari Jangi berjalan pulang sambil menghela napas, mengeluh karena pekerjaannya selesai lebih larut dari perkiraan. Ia bertanya-tanya apakah Chung sudah pulang. Ponselnya berbunyi membuatnya tersenyum dan ia mulai mengetik balasan untuk Gilsu. Namun tiba-tiba seorang wanita berlari ke arahnya, menangis dan memohon pertolongan. Matanya penuh air mata saat menggenggam lengan Jangi. Jangi bertanya apa yang terjadi dan wanita itu mengaku diserang orang-orang aneh setelah menolak ajakan mereka lalu terus dikejar. Wanita itu mendorong Jangi menuju gang kecil. Jangi menenangkannya, mengatakan akan melapor ke polisi. Tapi wanita itu bersikeras, mereka harus bersembunyi sampai para pengejar lewat. Begitu seseorang muncul di gang itu, Jangi sadar wanita tadi bukan korban. Dia hanya menyeretnya ke jebakan. Seorang pria gemuk tertawa, mengatakan mereka sedang beruntung. Jangi menyebut mereka mesum dan menyuruh berhenti karena ia sudah jelas menolak. Si gemuk balik bertanya apakah benar ia membencinya. Jangi bingung dengan maksudnya tapi tak sempat bereaksi ketika wanita tadi mengeluarkan alat kejut dan menembakkannya tepat di sisi tubuh Jangi. Wanita itu menyeringai, mengatakan memang membenci lelaki bodoh, tapi lebih suka mengganggu pria tampan. Jangi bertanya siapa dia dan apakah ia bagian dari kelompok itu. Lalu muncul pria berambut pirang yang berkata senang berkenalan diikuti sekelompok orang. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Han Jiao, eksekutif geng Baeksan, dan mengatakan sudah waktunya bersenang-senang. Pria dari karaoke bar menimpali bahwa jika Jangi mengira bisa pergi begitu saja setelah mengusik geng mereka, maka ia keliru besar. Jangi mengenal wajahnya. Jiao maju sambil menyeret tongkat kayu di lantai, mengejek rasa elektrik dari taser tadi, lalu berjanji akan membuat hajarannya lebih elektrik lagi. Ia mengangkat tongkatnya dan Jangi berusaha bangkit, berniat menghindar. Begitu tongkat menghantam tanah, Jangi sudah melompat ke samping, membuat Jiao terkejut. Begitu pula wanita yang tadi menyetrumnya, meski ia kembali mengisi daya alat kejut sambil tertawa, mengatakan ini seru. Bunyi listrik terdengar saat wanita itu berkata, andai Jangi diam saja, hanya akan kena sekali. Kini ia kehilangan akal, lalu bertanya pada Jiao rencananya. Ia menawarkan diri memberi pelajaran pada Jangi. Namun Jiao tertawa, mengatakan ia tak melakukan semua ini hanya untuk memberinya mainan baru. Ia melarangnya menyentuh Jangi dan memerintahkan anak buahnya mengikat Jangi lalu membawanya ke markas. Langkah kaki terdengar mendekat. Pria dari karaoke menoleh dan melihat Gilsu berlari kencang. Ia menunjuk, mengenali wajahnya, namun langsung terkapar setelah menerima pukulan telak yang membuatnya terlempar ke udara. Jiao terkejut, bertanya apa itu barusan. Gilsu melihat ponsel Jangi tergeletak di tanah, wajahnya murka, menggerutu bahwa andai ia sedikit lebih cepat, semua ini takkan terjadi. Adegan bergeser ke 30 menit sebelumnya. Gilsu baru saja selesai latihan dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Jangi. Ia mengirim pesan menanyakan, mengatakan ia dalam perjalanan pulang. Jangi membalas bahwa ia baru saja pulang kerja, menanyakan apakah latihannya berjalan lancar. Ia bercerita sempat lewat depan karaoke dan berpikir untuk mampir. Gilsu bercanda bahwa ia pasti bosan dan mengusulkan untuk jalan bersama. Namun pesan Jangi berikutnya penuh karakter tambahan, membuatnya curiga. Kembali ke saat ini, Gilsu menyadari pesan aneh itu dikirim saat ia diserang. Beberapa orang geng mulai menunjuknya, mengatakan ia anak Six Gates seperti yang sudah mereka dengar. Jiao tertawa, mengatakan awalnya ia ingin mengundang Gilsu, tapi sepertinya semua anak Six Gates memang tak sabaran. Gilsu menatap mereka, berkata mereka sudah menyentuh orang yang salah dan ia akan menghajar semuanya. Salah satu pria menyerang menanyakan apa yang bisa Gilsu lakukan sendirian. Namun Gilsu dengan mudah menghindar dan membalas dengan pukulan lurus ke rahang menjatuhkannya.
Dua orang lagi menyerang. Gilsu menghindari pukulan satu orang dan menangkis tendangan yang lain, lalu membalas dengan pukulan keras ke perut hingga salah satunya jatuh. Lawan yang tersisa menendang namun kakinya tertahan dan Gilsu membalas dengan uppercut keras yang menghantam dagu hingga giginya rontok. Gilsu menyindir mereka, mengatakan mereka jauh lebih lemah dibanding murid di sekolahnya. Satu orang lagi melompat menyerang tapi Gilsu menendangnya menjauh. Tiba-tiba tongkat kayu jauh melesat ke arahnya, nyaris mengenai. Jauh berkata ia penasaran dengan kemampuan anak Six Gates, lalu menyerbu sambil mengayunkan tongkat secara liar. Gilsu mengelak setiap serangan, membuat Jauh terkesan dengan kecepatannya. Gilsu melompat, bersiap menendang, mengejek bahwa orang yang tak punya kemampuan tak berhak menilai kemampuan orang lain. Jauh menangkis serangan itu dengan tongkatnya hingga tongkat tersebut patah. Ia menyebut Gilsu agresif dan tak buruk. Namun Gilsu terus menekannya mundur, menantang untuk bertarung tanpa senjata. Jauh menyelipkan kakinya, menjegal Gilsu. Saat terjatuh, Gilsu sadar dirinya terlalu larut dalam emosi. Ia mendarat di sesuatu dan Jauh mengakui bahwa menghadapi Gilsu lebih rumit dari yang ia kira, lalu memerintahkan anak buah lain untuk mengurusnya. Gilsu terjatuh tepat di dada wanita itu, membuatnya terkejut dan buru-buru menjelaskan bahwa itu tidak disengaja. Saat ia melepaskan tangannya sambil meminta maaf, wanita itu malah tertawa, mengatakan lucu melihatnya malu seperti itu. Pandangan Gilsu tertuju pada alat kejut di tangannya, bertanya-tanya apakah itu yang mereka gunakan pada Jangi. Wanita itu tersenyum, mengaku tak bisa menahan diri jika lawannya semanis ini. Gilsu mengangkat tangan, berpikir bagaimana caranya menangkis alat kejut itu. Ia tak mencoba menghindar, malah memejamkan mata. Namun sebelum sengatan mendarat, alat kejut itu justru melayang ke udara, ditendang oleh Jangi yang sudah siuman. Gilsu membuka mata, terkejut. Begitu pula wanita tadi yang tak menyangka Jangi masih sanggup bangun. Jangi menjelaskan bahwa ia memanfaatkan tongkat kayu yang patah sebelumnya. Setelah jatuh di belakangnya, ia menyelipkan kayu itu di bawah bajunya saat wanita itu mencoba menyetrumnya sehingga aliran listrik terhalang. Wanita itu menyebutnya licik. Namun kini mereka berdiri saling membelakangi, masing-masing bersiap melawan musuhnya. Gilsu menanyakan keadaan Jangi yang membalas bahwa ia baik-baik saja berkat bantuannya. Keduanya bersiap dan Gilsu berkata saatnya memberi pelajaran pada para bajingan ini. Han Zhao mengaku awalnya tak berniat membuat keributan, tapi keadaan memaksanya. Ia meremehkan mereka, mengira hasilnya akan sama saja, meski tanpa taser. Belum sempat ia selesai bicara, Gilsu sudah menghantam wajahnya, menyuruhnya bersiap. Pukulan demi pukulan mendarat, diiringi ancaman bahwa ia akan menunjukkan akibat melampaui batas. Sementara itu, wanita taser menilai daya tahan Jangi luar biasa, namun menyuruhnya tetap diam karena bangkit hanya akan membuat akhir pertarungannya lebih buruk. Jangi membalas bahwa meski berbaring itu nyaman, ia tak tahan menghadapi omong kosong semacam ini dan jika ingin menahannya, seharusnya dilakukan dengan benar sejak awal. Wanita itu tertawa mengatakan inilah alasan ia senang melawan orang seperti Jangi. Sementara itu, Jauh terlempar ke tumpukan sampah oleh serangan Gilsu yang menyepelekannya. Jauh bangkit terkejut tapi menantang, menanyakan apakah itu semua kemampuan Gilsu. Gilsu menjawab bahwa ia baru selesai pemanasan dan inilah saatnya memulai permainan sebenarnya. Jauh memasukkan sesuatu ke mulutnya lalu menyerang dengan kecepatan berbeda. Gilsu berhasil menangkis pukulan pertama, mengakui daya tahannya hebat, tapi ia tak sempat menghindar dari serangan lanjutan ke perut. Jauh mengklaim sudah mempelajari gaya bertarung Gilsu, lalu menghantam wajahnya dengan lutut, memanggilnya pecundang yang tak akan pernah bisa menang. Gilsu mengakui kekuatan Jauh bukan main dan bertanya-tanya dari mana tenaga itu berasal. Hantaman demi hantaman menghujani, tapi Gilsu tetap berdiri, membuat Jauh heran. Gilsu tersenyum, menyebut Jauh tipe lawan favoritnya. Ia meraih leher Jauh dan menghantam perutnya, menerima balasan pukulan ke wajah, namun segera membalas dengan kedua tangan di belakang, leher lawan menubrukkan kepala mereka. Mereka saling mencengkeram, bertukar pukulan tanpa henti di tengah jalan. Jauh menyebutnya gila karena bertarung seceroboh ini, lalu lengah sesaat, cukup bagi Gilsu melancarkan uppercut. Ia mengingatkan Jauh bahwa tadi ia penasaran dengan Six Gates dan memintanya melihat baik-baik pukulan khas murid tahun pertama sekolah itu sebelum meluncurkan pukulan kiri bertenaga penuh yang menghempaskan Jauh. Gilsu berjalan mendekati Jauh yang terbaring, mengingatkan bahwa keberanian saja tak cukup untuk mengalahkan mantan pecundang.
Melihat Zhao hampir pingsan, Gilsu teringat bahwa sebelum bangkit menyerang tadi, Zhao sempat menelan sesuatu. Ia menoleh memeriksa Zhang Yi. Zhang Yi berdiri di atas kepala lawannya, menyebut pertarungannya sudah selesai sejak tadi. Ia sengaja tidak ikut membantu Gilsu karena yakin ia mampu mengurus Zhao sendiri. Lalu ia menarik kerah lawannya, bertanya kenapa mau melakukan hal sehina ini. Wanita itu mengaku tak ada kaitan langsung dengan geng mereka, hanya menerima bayaran. Gilsu mengingat insiden karaoke ketika salah satu pria menyebut kelompok itu, lalu bertanya apa sebenarnya geng Baeksan dan kenapa membayarnya untuk melakukan ini. Wanita itu menjelaskan bahwa sekitar setengah tahun lalu, geng tersebut tiba-tiba muncul di wilayah Jangyang dan pengaruhnya begitu besar hingga geng-geng paling berbahaya pun tunduk pada mereka. Meski ada banyak geng brutal di daerah itu, Baeksan tumbuh dengan kecepatan mengerikan. Saat Gilsu bertanya bagaimana mereka bisa berkembang pesat hanya sebagai geng sekolah, wanita itu mengaku tak tahu persis tetapi menyebutkan emas yang dibicarakan Zhao adalah 6 gerbang. Dalam kenangannya, ia menerima uang dalam jumlah besar untuk pekerjaan sederhana sambil bertanya-tanya apa yang tersembunyi di baliknya. Zhao mengatakan uang itu untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar, kesempatan untuk masuk ke lingkaran dalam mereka. Jika berhasil menjadikan anak-anak Six Gates pemain baru, mereka mungkin bisa mendapat jalan untuk bergabung dengan Five Dragons. Gilsu terkejut mengetahui bahwa target sebenarnya bukan Zhang Yi, melainkan sekolahnya. Wanita itu menambahkan bahwa mereka telah menaklukkan semua sekolah di Jangyang, kecuali 2, Six Gates dan Jinang Technical. Gilsu teringat komentar Zhao yang ingin melihat kemampuan sekolahnya. Wanita itu beranjak pergi, mengaku sudah memberitahu semua yang ia tahu dan tak ingin terlibat lebih jauh. Namun Zhang Yi menahan jaketnya, bertanya kemana ia mau pergi. Dengan senyum licik, Zhang Yi mengatakan urusannya belum selesai, dan jeritan wanita itu menggema saat mereka berdua meninggalkan tempat itu. Gilsu berkata, tak percaya semua ini terjadi hanya karena Zhang Yi terlibat dengan sekolahnya. Zhang Yi menanggapinya santai, mengatakan tak masalah, karena memang mereka yang salah. Ia bertanya kenapa Gilsu minta maaf, lalu mengingatkan bahwa ia punya hubungan dengan sekolah itu juga. Gilsu baru teringat hal tersebut. Zhang Yi menambahkan cepat atau lambat, hal seperti ini akan terjadi, bahkan kalau bukan hari ini. Gilsu tersenyum, mengatakan di sisi lain ia merasa lega. Saat Zhang Yi bertanya alasannya, ia menjawab bahwa apapun yang dilakukan Baeksan, mereka tak akan bisa mengalahkan Six Gates selama Chung masih berdiri di sisinya. Lagi pula, anak buah yang mereka lawan hari ini pun bukan ancaman berarti. Zhang Yi tertawa mengakui hal itu benar karena kakaknya memang berada di level yang berbeda, tapi menambahkan bahwa Gilsu sendiri juga lumayan hebat. Pipi Gilsu mulai memerah saat Zhang Yi berterima kasih, menyebut kini ia berutang padanya 2 kali. Gilsu mengaku benar-benar lega bisa menyelamatkannya. Adegan berganti di bawah lampu jalan, terdengar suara anak-anak dipukuli. Han Zhao mencoba menjelaskan bahwa bukan begitu maksudnya, namun seorang pria menegurnya karena tak tahu diri dan selalu melakukan hal yang sia-sia. Zhao meminta maaf, mengatakan ia melakukannya karena itu adalah wilayah terakhir yang tersisa untuk ditaklukkan. Pria itu menginjak wajahnya, mengatakan bahwa bahkan tanpa gangguan seseorang, rencana untuk menaklukkan wilayah utara sudah berjalan. Mulai sekarang, Zhao sendiri akan diturunkan menjadi seorang pemain. Zhao terkejut memohon agar itu tidak dilakukan. Disinilah diperkenalkan salah satu dari Five Dragons, Tyrone Quan. Adegan beralih pada seorang pria lain yang menatap sekelompok anak kabur dari rumah, bertanya kenapa mereka punya nyali untuk kabur, lalu menanyakan apakah mereka semua berencana bergabung dengan Heavenly Wind. Salah satunya mengiyakan, menjelaskan bahwa sudah berbulan-bulan mereka kabur dan mendengar bahwa di sini mereka akan diberi makan serta tempat tinggal. Seketika anak itu dihantam di wajah hingga terhempas ke pagar. Pria itu tertawa, mengejek bahwa mereka pikir ini tempat amal. Ia memperkenalkan diri sebagai Gong Jin Seop, pemimpin Heavenly Wind dari kelompok Runaway Farm. Anak-anak itu langsung lari ketakutan, meminta maaf, bahkan meninggalkan teman mereka. Jin Seop mencibir, menyebut mereka tak punya loyalitas maupun nyali. Ia duduk mengeluh bahwa tak ada bibit unggul sekarang, lalu bertanya kemana semua orang berguna menghilang. Salah satu anak buahnya mengatakan, pengaruh Baeksan sudah begitu besar, sehingga tak ada lagi orang berguna tersisa. Jin Seop memutuskan mereka tak bisa lagi bertahan hanya sebagai keluarga pelarian biasa. Mereka harus memperluas pengaruh. Sebuah suara familiar terdengar menyebut mereka sepertinya kekurangan tenaga. Mereka mengenali sosok itu, Yang Go.
Ia bertanya bagaimana Heavenly Wind bisa kekurangan anggota. Anak buah Jin Seop marah, menuduhnya gila berani datang. Yang Go menjawab bahwa ia ingin melamar kerja dan menganggap dirinya berada di level berbeda dari anak-anak yang baru saja kabur. Jin Seop menolaknya mentah-mentah, mengingatkan bahwa orang seperti dia sudah dicoret, kepribadiannya pun tak layak, bahkan menyebutnya arogan. Yang Go mengatakan ia masih punya harga diri dan tidak meminta diterima kembali tanpa imbalan. Ia datang siap melakukan apa saja, bahkan pekerjaan kotor sekalipun. Jin Seop mulai tersenyum mendengar itu. Keesokan harinya di sekolah, Gilsu sedang meregangkan badan sambil bertanya-tanya apakah ia berlebihan berlatih kemarin. Karena badannya pegal, ia memutuskan pergi ke klinik untuk mengambil obat. Saat berbelok di gang, ia mendengar salah satu anak buah ini bertanya pada seseorang apakah ia kesulitan dan memperingatkan bahwa ini berhati dingin. Mereka mempertimbangkan merekrutnya lagi, karena kalau memintanya dengan baik, ini tak akan menolak. Rupanya orang itu adalah Yang Go. Yang Go menyuruh mereka berhenti berbasa-basi dan langsung ke inti bertanya kenapa mereka bersikap seperti ini. Salah satu tertawa, mengatakan kepribadian Yang Go memang bermasalah, tapi pernah dengar ia akrab dengan anggota Heavenly Wind. Karena mereka juga anak-anak pelarian, ia pikir bisa bersenang-senang bersama dan ingin Yang Go mengenalkannya. Yang Go menolak, tak mau berada di bawah mereka, lalu berbalik pergi. Anak berambut mohawk mengklik lidahnya, mengatakan tadinya ia mau membantu karena menganggap Yang Go menyedihkan. Namun karena kini diabaikan, ia melempar kaleng Coca-Cola ke arahnya. Yang Go menendang kaleng itu hingga nyaris mengenai wajahnya, lalu mengatakan ia hanya akrab dengan mereka karena keluarga ini, karena gangan klan. Ia bertanya apakah mereka pikir bisa memperlakukannya seperti ini setelah ia keluar dari sekolah. Mereka terkejut mendengar Yang Go keluar sekolah, bahkan bertanya apakah ini tahu. Yang Go menertawakan mereka, mengatakan tak ada gunanya bersekolah di sini dan menyuruh mereka hidup memuja ini selamanya. Gilsu yang melihat dari jauh, kaget mengetahui Yang Go sudah keluar. Di luar sekolah, Yang Go tampak membawa barang-barangnya. Ia berkata tak peduli lagi pada ini atau gangan klan dan akan memulai kembali di Heavenly Wind. Gilsu memanggilnya, meminta bicara sebentar. Ia mengatakan mendengar Yang Go keluar sekolah dan bertanya alasannya apakah karena kejadian di arena. Yang Go menolak menjawab, tapi Gilsu menawarkan jalan untuk menebusnya, bertarung lagi di arena secara adil. Ia mengaku siap kapan saja. Yang Go menjatuhkan barangnya, menarik kerah Gilsu, memakinya, menuduhnya bangga dan merasa sudah menegakkan keadilan. Ia memperingatkan Gilsu agar berhati-hati di malam hari, menyebutnya pecundang dan mengancam akan membunuhnya di luar arena. Ia pergi sambil mengatakan hari ini sudah rusak gara-gara Gilsu. Saat ia berjalan pergi, secarik kertas jatuh dari bawaannya dan mendarat di dekat Gilsu. Adegan berpindah ke pom bensin tua di mana sekelompok anak menyalakan api unggun sambil mengejek bahwa minggu ini Heavenly Wind benar-benar gagal. Mereka menyalahkan Heavenly Wind karena tak bermoral. Salah satu berkata mereka akan segera membereskan masalah itu. Meski jumlah mereka banyak, tak ada yang benar-benar berguna. Yang Go berjalan mendekat sambil menyeret pipa besi di tanah. Langkahnya membuat mereka menoleh, bertanya-tanya apa yang terjadi. Yang Go memberi mereka dua pilihan, tunduk pada Heavenly Wind atau pergi dan tak pernah kembali. Ia lalu bertanya apa yang akan mereka pilih. Anak-anak itu mengenali Yang Go, menyebut pernah mendengar ia bergabung dengan sebuah organisasi karena menempel pada ini. Mereka bertanya apakah akhirnya ia kembali ke Heavenly Wind, lalu menertawakan bahwa tak ada orang yang lebih oportunis darinya. Kenangan bergeser ke saat Yang Go berbicara dengan Jin Seop. Jin Seop menyebut seorang bernama Jongan yang sedang mengincar wilayahnya. Karena tak ada manfaatnya bertarung langsung dengannya, ia memutuskan menyerahkan urusan itu pada Yang Go. Jika Yang Go berhasil menanganinya, ia akan mempertimbangkan untuk menerimanya kembali ke dalam kelompok. Yang Go sadar ia tak punya pilihan jika ingin mengembalikan posisinya. Para pria itu mulai berlari menyerangnya, menuduhnya hanya berpura-pura tangguh, bahkan bertanya, apakah ia datang untuk mati? Yang Go berhasil menangkis serangan pertama, tapi matanya menangkap seorang lagi yang berlari menghantamnya sambil berkata bahwa ia terbuka lebar. Serangan itu tampak mengenai sasaran, namun ternyata Yang Go menahannya dengan tulang kering. Ia balik bertanya kenapa lawannya terkejut, lalu menyebut bahwa tulang keringnya sekeras baja. Seketika ia melancarkan tendangan ke wajah lawan, membuat tubuh pria itu terlempar jauh. Jongan mulai berkeringat, gugup. Yang Go melepas jaketnya, menantang mereka semua untuk menyerangnya sekaligus.
Ia kemudian maju dengan tekad penuh, berteriak bahwa ia tak mau kalah di sini, bahwa ia harus menang. Di tempat lain, Jin Seop memandangi foto Yang Go saat masih muda. Salah satu anak buah bertanya apakah ia benar-benar berniat menerima Yang Go kembali. Jin Seop tertawa menjawab, tentu saja tidak. Ketika ditanya alasan menyuruh Yang Go melakukan ini, Jin Seop menjelaskan bahwa jika Yang Go berhasil, keluarga pelarian lain akan tersapu bersih, dan kalaupun Yang Go kalah, ia tak rugi apa-apa. Sambil membakar foto kebersamaan mereka, Jin Seop menyebut bahwa orang tanpa loyalitas seperti Yang Go hanyalah alat untuk digunakan sampai habis, lalu dibuang.